여러분, ini adalah masih bab 13, tetapi sudah part yang terakhir. 이거는 마지막 파트입니다. 자, 그럼 자세히 잘 설명할게요. 다음 kita akan membahas mengenai tata bahasa Korea 을까요? Oke, 을까요? Tata bahasa ini digunakan untuk menyatakan pendapat atau ide yang ditawarkan oleh si pembicara kepada lawan bicaranya. Contohnya, 주말에 같이 영화를 볼까요? Akhir pekan apakah mau nonton film? Lalu dijawab ke temannya, 좋아요, 영화를 봅시다. Baik, ayo nonton. 점심에 뭐 먹을래요? Siang mau makan apa? Lalu dijawab, bulgogi를 먹읍시다. Atau biar lebih singkatnya menjadi bulgogi 먹읍시다. Kayak gitu juga boleh. Yang artinya adalah, ayo makan bulgogi. Kalau tadi digunakan untuk menyatakan pendapat atau saran kepada orang lain atau kepada lawan bicara, kali ini ilkayo juga bisa digunakan untuk mempertanyakan sebuah perkiraan terhadap sesuatu yang belum pasti. Contohnya ada percakapan antara kedua teman yang akan melakukan perjalanan bersama, traveling bersama gitu ya. Nah, temannya bilang gini nih ke teman yang satu, "미나야, 내가 카메라를 준비할까?" Yang artinya, Mina apa aku siapin kamera ya? 콜, 삼각대 블루투스도 가지고 있으면 좋지. Lalu kemudian temannya bilang, oke, 근데 막은 좀 좋을까? Oke, tapi apa di luar bakal dingin? Lalu dijawab, 날씨가 쌀쌀하겠지만 하늘은 맑을 테니 걱정 마. Perhatikan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan tata bahasa ini. Yang pertama yaitu kata kerja tanpa bacim digabungkan dengan 을까요. Contohnya, 지금 김쌤이 학교에 계시다. 계시다 ini artinya ada. Gesida merupakan bentuk honorifik dari kata ita. Seperti biasa, gesida ini yang merahnya, yang warna merah terangnya, kita pegu. Sehingga menjadi gesi. 지금 김쌤이 학교에 계시. Yang kemudian karena di sini gesinya tidak ada bacim, maka akan kita gabungkan langsung dengan tata bahasa 을까요. Sehingga kalimatnya nanti akan menjadi 지금 김쌤이 학교에 계실까요? Yang artinya, apakah di sekolah sekarang ada guru Kim? Atau apakah ada guru Kim di sekolah sekarang? Contoh kalimat yang lainnya adalah 차가운 차 한 잔 마시다. 차가운 차 yang artinya teh yang dingin. 한 잔 satu gelas. Masida minum. Masida seperti biasa danya kita pegu dulu sehingga kalimatnya menjadi 차 가운 차 한 잔 마시. Yang kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa 을까요. Karena tidak ada bacimnya, maka kita gabungkan dengan 을까요. Sehingga kalimat keseluruhannya menjadi 차가운 차 한 잔 마실까요? Yang artinya apakah mau minum segelas teh yang dingin? Selanjutnya, kalau tadi kata kerja tanpa bacim, kali ini kata kerja dengan bacim atau kata kerja yang memiliki bacim, maka dia akan digabungkan dengan 을까요. Contohnya, 점심에 bulgogi를 먹다. Seperti biasa, tanya yang berwarna merah cerah kita pegu, kita singkirkan dulu. Sehingga kalimatnya menjadi 점심에 bulgogi를 먹. Karena 먹 diakhiri dengan bacim giok, maka dia akan digabungkan dengan
tata bahasa 을까요? Sehingga kalimatnya menjadi 점심에 불고기를 먹을까요? Selanjutnya, ketika kata kerja diakhiri dengan bacim real, maka akan digabungkan dengan real kayo. Tetapi perhatikan di sini ketika ada dua real, yaitu real yang satu berasal dari kata kerja sebagai bacim dan real yang satu berasal dari tata bahasa dari kayo. Nah, dari kata real ini, maka salah satu real akan mengalami eliminasi atau menghilang ya. Contohnya pada kalimat "우리 집에서 살다". Seperti biasa, bagian danya yang berwarna merah cerah kita pegu, kita hilangkan dulu. Sehingga menjadi "우리 집에서 살". Perhatikan di sini ketika sal yang artinya tinggal diakhiri dengan bacim real, maka dia akan digabungkan dengan tata bahasa real kayo. Tetapi ada hukum eliminasi real di sini, di mana bacim real bertemu dengan real, maka salah satu real tersebut akan menghilang. Sehingga bukan menjadi 우리 집에서 살 real kayo, melainkan 우리 집에서 살까요? 이렇게 해요. Yang artinya adalah apakah mau tinggal di rumahku? Gitu ya. Selanjutnya contohnya lainnya biar lebih jelas lagi yaitu contoh kalimat selanjutnya yaitu 문을 닫을까요? 문을 닫을까요? Yang artinya mau menutup pintunya atau haruskah aku menutup pintunya? Perhatikan di sini ada bagian 닫을까요? 닫을까요? Ini berasal dari kata data yang artinya tutup. Seperti biasa, hanya kita pegu di sini, makanya tinggal dat. Nah, ketika dat ini diakhiri dengan bacim diget, maka dia akan digabungkan dengan tata bahasa 을까요? Sehingga menjadi 닫을까요? Contoh lainnya adalah 트로트 들을까요? 트로트 들을까요? Yang artinya bagaimana jika mendengarkan lagu trot gitu ya? Atau mau mendengarkan trot? Walaupun ada yang tahu tentang trot? Trot ini adalah salah satu jenis musik di Korea. Kalau di Indonesia ada dangdut, maka di Korea ada trot. Nah, kali ini kita akan berfokus kepada 들을까요? Berasal dari kata deta yang artinya mendengar atau menyimak gitu ya. Nah, kita perhatikan deta diakhiri dengan bacim diget ya. Diget ya. Nah, perhatikan di sini ada bagian dadanya seperti biasa yang berwarna merah kita hilangkan dulu. Sehingga tinggal ada det. Det ini akan kita gabungkan dengan elkayo. Tetapi tidak menjadi dedelkayo. Kenapa tidak menjadi dedelkayo? Karena saat kata kerja memiliki bacim digat, maka bacim digat ini akan otomatis berubah menjadi real saat digabungkan dengan tata bahasa yang diawali dengan vokal seperti a, o, atau e, dan lain-lain. Sehingga otomatis dia tidak menjadi dedelkayo, melainkan menjadi derelkayo. Jadi si bacim dietnya ini akan berubah menjadi real. Sehingga jadinya derelkayo. 우리가 직접 만들까요? 우리가 kita 직접 langsung 만들까요? Buat. Jadi kalau ditranslatekan menjadi bagaimana jika kita membuat sendiri atau bagaimana kita langsung buat. Mandelkayo yang berasal dari kata mandelta. Mandelta artinya membuat. Dia akhiri dengan bacim real di sini. Ada bacim real lagi di situ ya. Nah, sebelum itu perhatikan
bagian mandel tadanya kita pegu dulu sebelum itu ya, sehingga menjadi mandel, di mana mandel ini akan kita gabungkan dengan tata bahasa real kayo, sehingga dia bukan menjadi manderel kayo. Tetapi otomatis ketika bacim real bertemu dengan tata bahasa yang diawali dengan real, maka salah satu real tersebut akan mengalami peluluhan. Jadi realnya hanya satu ya, sehingga menjadi mandel kayo. Mandel kayo. Kalimat selanjutnya ada bekwa jom apeso manal kayo. Bekwa jom apeso manal kayo. Bagaimana jika kita bertemu di depan mall? Nah, kali ini kita akan berfokus pada bagian manal kayo. Seperti biasa, manal kayo berasal dari tata bahasa, dari kosakata manada. Di mana manada ini danya kita pegu, lalu kemudian kita gabungkan dengan il kayo, sehingga dia menjadi manal kayo. Manal kayo. Selanjutnya ada kalimat kopi를 마시면서 얘기할까요? Yang artinya kopi를 마시면서 sambil minum kopi. 얘기할까요? Bagaimana jika berbicara? Jadi kalau kita selipkan keseruan di kalimatnya menjadi bagaimana jika kita berbicara sambil minum kopi. Yegi Halkayo berasal dari kata dasarnya adalah Yegi Hada atau singkatan dari Iyagi Hada yang artinya ngobrol, bicara, cerita gitu ya. Nah, seperti biasa hanya yang berwarna merah kita pegu dulu. Kita hilangkan sehingga menjadi Yegi Ha. Yegi Ha kemudian akan digabungkan dengan Ilkayo sehingga dia otomatis menjadi Yegi Halkayo. 이렇게요. Tata bahasa mod. Tata bahasa ini digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan atau ketidakbisaan. Sama seperti tata bahasa Elsuokta juga menyatakan ketidakmampuan atau ketidakbisaan. Terus bedanya di mana? Bedanya adalah letak kendalanya. Jadi ketika kita menggunakan kata mod, menggunakan tata bahasa mod ini, maka kendalanya berasal dari faktor yang eksternal. Misalnya kita mau pergi, lalu ternyata di luar hujan. Sehingga kita bilangnya karena hujan jadi nggak bisa pergi nih gitu ya. Sehingga kita bilangnya itu pigawaso pigawaso 못 가요. Sementara untuk menyatakan ketidakbisaan dari kita sendiri, misalnya kita mau bilang, aduh mau pergi tapinya sakit. Sehingga kita bisa bilang, 아파서 갈 수 없어요. 아파서 갈 수 없어요. Yang artinya karena sakit jadi tidak bisa pergi. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang faktor eksternal, Yorobun bisa pakai mod hada atau mod gitu ya. Tetapi untuk menyatakan ketidakbisaan berasal dari faktor internal, kita menggunakan halsu opta atau real su opta. Perhatikan cara penggunaannya. Mod akan digabungkan dengan kata kerja. Contohnya ketika mod digabungkan dengan hada, sehingga otomatis menjadi mod hada, yang lalu digabungkan dengan tata bahasa ayo animion oyo, maka akan menjadi moteo, yang artinya tidak bisa melakukan. Lalu misalnya ada contoh lagi yang kedua, mod digabungkan dengan mokta yang artinya makan, sehingga menjadi mod mokta. Lalu digabungkan dengan tata bahasa oyo, maka menjadi mod mokoyo yang artinya tidak bisa makan. Selanjutnya bentukan mod digabungkan dengan gada. Gada yang artinya pergi digabungkan dengan mod sehingga menjadi mod gada. Digabungkan dengan tata bahasa ayo sehingga menjadi mod gayo yang artinya tidak bisa pergi. Nah, Yorobun, kalau tadi kita sudah membahas tentang mod hada, mod mokta, mod gada, kali ini kita membahas posisi spasi pada bagian jal, mod, heo dan jalmut
spasi heyo. Ini berbeda ya. Jadi kalau beda spasi, beda artinya. 잘못 해요 artinya adalah tidak bisa melakukannya, gitu ya. Tetapi kalau 여러분 nulisnya 잘못 spasi 해요, maka itu artinya salah. Contoh kalimatnya adalah misalnya 한국어를 잘못해요. 한국어를 잘못해요. Yang artinya tidak bisa berbahasa Korea. Tetapi kalau bilangnya seperti ini, 제가 잘못해요. 미안해요. 잘못해서 미안해요. Gitu ya. Maaf ya, aduh maaf banget. Aku salah gitu. Maaf ya, aku salah. Aku yang melakukan kesalahan gitu. Oke, jadi hati-hati dengan spasinya. Karena memberikan spasi yang salah, memberikan artinya yang salah. Oke? Contoh kalimat yang pertama yaitu 수학을 이해하지 못했기 때문에 수학 숙제를 할 수 없었어요. Yang artinya tidak bisa mengerjakan matematika, tugas matematika gitu ya, karena tidak mengerti matematika. Selanjutnya, 재범 씨는 매운 음식을 못 먹어요. Yang artinya 재범 tidak bisa memakan makanan yang pedas. 어제 집에서 너무 시끄럽게 해서 잠을 tung 못했어요. 잠을 tung 못 잤어요. Yang artinya aku benar-benar tidak bisa tidur karena di rumah sangat berisik. Ceritanya Siga mau curhat sama temennya. Dia bilang gini nih, ah, mau 헤어지는 사람이 있냐? Yang artinya, apakah ada orang yang gak bisa putus? 있어. 너처럼. Iya, ada. Kayak kamu. Yaudah sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Di kolom deskripsi sudah ada file PDF yang bisa Yorobun download untuk membantu Yorobun memahami bab 13 kali ini. Sampai jumpa di video bab 14 selanjutnya. 시청해주셔서 감사합니다.